Rekan sekalian, pertama-tama permohonan maaf dari Bapak Kapolda, karena Bapak Kapolda seyogianya akan merilis, namun karena waktu dan kegiatan vaksinasi yang hampir berakhir, Bapak Kapolda harus meninjau langsung vaksinasi, sehingga untuk kegiatan vaksinasi massal, sehingga untuk kegiatan rilis langsung diperintahkan kepada kami untuk melaksanakan rilis. Untuk mempersingkat waktu, rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kami akan merilis berkaitan dengan pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, tepatnya di Desa Senang, Kecamatan Batakuis, Jalan Arteri menuju Bandara Kuala Namu, di mana pada saat itu kita ketahui ditemukan seorang lelaki korban atas nama Kalimus Zaid alias Amawili, 49 tahun, pekerjaan penjaga toko elektronik, dengan alamat Jalan Keramat Indah Lampu Ujung Medan, Amplas, Desa Monodalingga, Kecamatan Ulu Bawo, Kabupaten Nias. Kemudian pada saat itu Polres Deli Serdang menerima laporan daripada Polsek, langsung kita perintahkan Satreskrim untuk menuju ke TKP, dan benar ditemukan seorang korban atas nama Kalimus Zaid. Kemudian dilakukan olah TKP, kemudian kita langsung melaksanakan membawa korban ke rumah sakit. Selanjutnya kita langsung menerima laporan atas nama pelapor di sini Agustinus Zaid, adik kandung daripada korban yang meninggal, yang tertuang di dalam laporan polisi nomor 40 2021 SPKT Polsek Batakuis. Kemudian selanjutnya kita melakukan upaya penyelidikan dan diketahui bahwa berdasarkan CCTV yang ada di toko, kita bisa melihat dan mengetahui salah satu yang diduga sebagai tersangka adalah Wan Suhelmi alias Wan, yang memang saat itu dia datang memasuki toko yang berada di desa Kecamatan Batakuis Percut Sektor tersebut. Adapun tersangka yang kita amankan sampai dengan saat ini ada 2 orang, yaitu yang pertama Wan Suhelmi, kemudian Tri Witomo alias Tri. Motif daripada kejadian ini adalah ingin menguasai barang milik korban dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan modus operandi yang mereka gunakan adalah dengan berpura-pura membeli barang, selanjutnya menjualnya untuk mendapat berpura-pura membeli barang, selanjutnya membawa korban untuk mengambil uang untuk pembelian barang tersebut. Kemudian kerugian yang dialami yaitu 1 unit AC sebagaimana yang rekan-rekan lihat di samping kita dengan harga 2.900.000. Kemudian 1 buah mesin cuci Panasonic senilai 1.450.000 dan 1 unit HP merek Oppo. Sedangkan kerugian jiwa adalah meninggalnya 1 orang yang atas nama Kalimus Zaid. Kemudian barang bukti yang sudah kita sita sampai dengan saat ini yaitu 1 unit AC merek Panasonic, 1 mesin cuci Panasonic, 1 unit mobil Toyota Avanza yang ada di samping kiri, kemudian 1 buah kunci roda, 1 batang besi putih, 1 helai baju kaos warna hitam, kemudian celana panjang, 1 buah tali pinggang, 1 buah blok manufaktur, dan 1 buah flash disk berisikan rekaman CCTV. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, kronologis kejadian ini berawal pada hari Sabtu, di mana kedua tersangka ini berpura-pura untuk membeli barang elektronik. Kemudian dengan setelah penjaga menelpon kepada pemilik toko mengizinkan untuk mengambil uang ke rumahnya.
setelah sebelum sampai ke rumah, korban merasa curiga dan di saat tersebut dia juga menelpon. Karena pada saat dia menelpon dilihat oleh Wan yang saat itu mengendarai kendaraan, langsung disampaikan oleh Wan kepada Tri, diperintahkan untuk digas saja, dihajar maksudnya. Namun karena tidak ada alat yang digunakan oleh si Tri, oleh Wan mengambil dari bawah joknya, mengambil kunci roda dan diberikan kepada Tri. Kemudian si Tri melakukan pemukulan di bagian kepala terhadap korban tersebut. Setelah dilakukan pemukulan, si Tri karena belum juga mungkin mampu untuk menghabisi atau belum mampu lemah untuk lawannya, si korban ini, si Tri berpindah ke kursi bagian tengah untuk melakukan pemukulan. Dan berdasarkan keterangan si Wan juga sempat sekali melakukan pemukulan dengan kursi tersebut. Kemudian setelah korban tidak berdaya, si Tri langsung memecahkan kaca mobil yang bagian kanan Avanza, dan selanjutnya korban dibuang ke luar kendaraan sambil kendaraan tersebut berjalan. Dari hasil otopsi menyatakan bahwa kematian korban memang akibat patah tulang tengkorak yang diakibatkan oleh benda tumpul. Kemudian, adapun kronologis penangkapan setelah kita lakukan penyelidikan bersama tim gabungan dari Polda Sumatera Utara, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan Satreskrim Polresta Deli Serdang, kita mendapatkan informasi dan hasil analisa bahwa yang bersangkutan para tersangka ini sedang melarikan diri ke arah Simalungun, lanjut ke wilayah Tapanuli, dan bahkan lanjut sampai ke Tapanuli Tengah. Dan akhirnya kita berhasil menangkap mereka berada di jalan raya Tapanuli Tengah menuju ke wilayah Padang yang mereka akan tuju untuk melarikan diri atau menghilangkan jejak. Dan alhamdulillah pada hari Minggu sebelum 1x24 jam para tersangka ini sudah berhasil kita amankan. Dan kemudian setelah dilakukan penyelidikan untuk mencari barang bukti yang masih dibuang oleh rekan-rekan oleh para tersangka ini, berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap petugas, yang akhirnya kepada para tersangka ini diberikan tembakan di bagian kaki. Kemudian selanjutnya dibawa ke Polresta Deli Serdang. Rekan-rekan sekalian, setelah kita lakukan penyelidikan berkaitan dengan ditangkapnya kedua tersangka ini, kita juga menemukan di mana para tersangka ini ternyata positif urin dengan menggunakan narkoba, sehingga rekan-rekan ini dari hasil keterangan juga memang pengguna aktif narkoba yang rutin mengkonsumsi narkoba. Kemudian salah satu tersangka Tri ini merupakan sudah residivis dan bahkan baru 2020 akhir kemarin keluar dari lapas dengan kasus pelakor. Sedangkan Wan Suhelmi merupakan tersangka yang juga aktif menggunakan narkoba, dan juga mereka sudah beberapa kali melakukan kegiatan dengan modus yang sama di wilayah Serge 3 kali, dan di wilayah kita di Tanjung Marau Deli Serdang juga mereka sudah pernah melakukan sekali. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Apabila ada pertanyaan mungkin kami kasih kesempatan perwakilan 1 atau 2 orang saja mengingat waktu. Jika silakan langsung aja Pak Ibu. Mungkin komandan, untuk kepada tersangka dikenakan pasal berapa dan ancaman hukumnya berapa, komandan? Ya baik, terima kasih. Untuk tersangka dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau pembunuhan, pasal 365 ayat 4 junto pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau penjara seumur hidup dan hukuman mati. Ini benar. Ya, salah. Bisa dirinci kembali sedikit lebih jelas karena tindakan apa? Ini dirinci kembali benar bahwa apakah perlawanan yang dilakukan korban sehingga kedua tersangka tega membunuh dan membuang pada saat mau dibacakan, boleh dirinci komandan itu.
Mungkin tindakan perlawanan apa yang dilakukan korban sehingga mereka bisa eksekusi itu gitu. Pada saat Sitri melakukan pemukulan dengan menggunakan kunci roda, si korban ini dari bagian belakang melakukan tangkisan dan perlawanan dengan menggunakan kaki. Pada saat itu, sehingga Sitri terus memukul dengan menggunakan kunci roda tersebut sebanyak 2 kali, yang akhirnya korban lemas karena sudah mengenai bagian yang mematikan. Kemudian Sitri akhirnya pindah ke belakang, dan setelah saat kemudian juga Siwan sempat melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 kali. Kemudian untuk mengeluarkan korban dari dalam kendaraan, mereka memecahkan kaca mobil dan selanjutnya korban dibuang. Yang tujuannya mereka akan melarikan diri. Demikian. Oke, saya rasa cukup ya. Bapak sudah jelas. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa diminta lewat Kasat Reskrim untuk rilis.